Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengundang keberkahan turun dari langit dan keberkahan yang dimunculkan dari bumi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtana alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri, suatu komunitas beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa kepada Allah, berusaha melaksanakan perintahnya, berusaha menjauhi segala larangannya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan dalam masyarakat dan bangsa, maka pasti akan diturunkan oleh Allah keberkahan dari langit dan keberkahan yang dimunculkan dari bumi. Keberkahan itu artinya kebaikan demi kebaikan yang turun dari langit, kebaikan demi kebaikan yang dimunculkan dari bumi. Akan tetapi sebagian besar manusia mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ada satu karakter buruk yang harus kita tinggalkan, paling tidak harus kita minimalisir dalam kehidupan kita. Jangan sampai karakter itu dominan pada diri kita, karena karakter tersebut akan merusak kehidupan kita. Apa karakter yang harus kita jauhi itu? Yaitu rakus dan tamak, tidak pernah bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang terus, tidak pernah puas, tidak pernah mengucapkan kalimat alhamdulillah, tidak pernah mengucapkan kalimat syukur, tidak pernah sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, iyyaka wat-tam'a fa innahu al-faqrul hadir. Jauhilah oleh Anda sifat rakus dan sifat tamak, karena kerakusan dan ketamaan itulah sesungguhnya kefakiran yang nyata. Dalam hadis itu Rasulullah menegaskan bahwa orang yang fakir itu bukan semata-mata dilihat dari kacamata materi, orang yang miskin, orang yang tidak punya pendapatan, penghasilan yang memadai, tetapi ternyata yang termasuk orang miskin itu adalah orang yang rakus, yang tamak. Orang yang tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gajinya misalnya sudah 500 juta setiap bulan, tapi dia tidak pernah merasa cukup dengan gaji ratusan juta. Tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah memberikan kebaikan kepada sesama. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, jauhi oleh Anda sifat rakus dan tamak itu. Dalam hadis yang lain junjungan kita Rasulullah SAW mengatakan bahwa laukana libni adam wadiyani mimmalin
awalidah wadiyani min dhahabin labtagha salisahuma hatta yamin laturabul jawab. Kalau kan andaikan seseorang itu punya 2 gunung emas, bayangkan itu. Ini tamsil dari junjungan kita Rasulullah SAW. Andaikan seseorang punya 2 gunung emas, dia pasti akan mencari gunung yang ketiga. Saking tidak puasnya, saking rakusnya, saking tamaknya. Kapan akan selesai kerakusan, ketamaan itu? Kerakusan dan ketamaan itu akan berkurang dan akan hilang hatta yamillat turabul jawfa, sehingga seongkok tanah masuk ke dalam perut. Artinya setelah kematian orang itu dia akan hilang rakus dan tamaknya. Hanya kematian yang akan menghentikan dia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Oleh karena itu sifat rakus ini jangan kita pelihara, karena sifat rakus dan tamak akan menyebabkan kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan mendapatkan kemewahan-kemewahan lain dalam kehidupan dunia ini. Karena itu banyaklah kita bersyukur, banyaklah kita berzikir kepada Allah, banyaklah bertobat, banyaklah bersedekah. Sayangilah diri kita, ya, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu semuanya akan mengurangi atau meminimalisir sifat rakus yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.